John, sedikit menanggapi terkait apa kan akhirnya kemarin mengeluarkan statement kalau uang donasi yang sempat masuk ke rekening Agus itu kan menjadi miliknya Agus. Kan abang sempat berstatement seperti itu, mungkin bisa dijelaskan bang mungkin maksudnya gimana gitu? Saya kira, seingat saya nggak ada statement seperti itu ya. Cuman di video itu saya itu hanya menyarankan pihak Novi, daripada kamu ini masalah ini nggak selesai gitu loh. Bayangin udah berbulan-bulan gitu loh. Tapi saya nggak ada mengeluarkan statement itu haknya Agus loh. Ya, jadi itu sekedar saran dari saya, boleh diterima boleh enggak. Kalau saya jadi Novi, daripada pusing gitu loh, udah lu maunya apa, udah balikin. Tapi dari pihak dinas sosial mengawasi penggunaan dana tersebut. Jadi saya pertegas, saya tidak memihak Agus. Gak ada saya terus jadi ngebelain Agus atau apa, enggak. Justru kalau ditelaah dengan jeli, saya ini lagi jujur ngelihat Novi ini apa ya, di pihak yang, kalau saya jadi Novi, saya merasa kok jadi begini. Jadi dia terkena laporan polisi, ya kan? Jadi terkena laporan polisi gitu loh. Orang dapat laporan polisi ini kan juga pusing gitu, nanti waktunya jadi kebuang, harusnya produktif untuk bekerja, tiba-tiba nanti malah harus ikutin panggilan polisi, kan panggilan polisi tetap harus dihadiri. Nah, tadinya saya menyarankan itu tuh tujuannya sebetulnya biar clear gitu loh, biar semuanya itu baik, kondusif semuanya. Bahkan teman-teman saya perlu sampaikan loh ya, effort saya ini untuk mendamaikan suasana ini nggak tanggung-tanggung loh. Mulai dari awal saya bilang mau kasih 240 juta kalau Agus bersedia untuk mencabut LP, ya nggak ada info apa-apa sampai ke saya dari hari ini. Kalau publik melihat dengan jeli, yang bermasalah siapa? Mereka berdua. Tapi saya sampai mau ngeluarin uang loh untuk mereka supaya apa? Berdamai. Jadi kalau ditanya John LBF bela Novi atau bela Agus, saya membela biar mereka ini damai. Saya akan melakukan upaya-upaya supaya mereka nggak ribut, karena ya mohon maaf, Novi niatnya sangat baik, mulia. Agus pun terlepas dari pro kontra yang Agus punya, dia tetap pihak yang saya kira tetap pihak yang perlu bantuan. Perkara ada yang mau bantu apa enggak itu hak masing-masing. Tapi dalam hal ini faktanya memang si Agus kan habis kena musibah, ya kan? Terlepas dari pro dan kontra. Kembali lagi kalau memang publik melihat ini gini yang beredar sekarang kan, jadi masyarakat jadi kayak pro kontra lah terhadap Agus. Ada yang pro Agus, ada yang kontra juga ke Agus. Nah, ini biar nggak bias kemana-mana, biar nggak melebar kemana-mana, karena ini pasti ada dampaknya loh kalau nggak segera diputus, nggak segera didamaikan. Nanti orang yang mau berdonasi pun juga bisa akan jadi itu gara-gara donasi ribut tuh, viral kayak gitu. Yang mau terima donasi pun juga takut-takut, iya kan? Ini harus dipertimbangkan, dimitigasi resiko jangka panjangnya loh kalau masalah ini tidak diselesaikan. Dan saya juga kira mestinya dari pihak pemerintah, dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial benar-benar harus konsen nih. Ini kasus ini udah sangat urgent untuk ditanggapin, udah sangat serius gitu loh. Dari Kemensos, dari Dinas Sosial mesti turun tangan nih. Apa solusi terbaik dari mereka? Ya, mungkin kalau solusi yang saya menimbulkan pro kontra, ya coba dari ini dong, saya pancing coba dong dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial menyoroti kasus Agus dan Novi ini seperti apa, actionnya apa, arahannya apa, ya. Kalau yang udah nyuruh dari pemerintah kan kita harus tunduk dong, ya dong, kita harus tunduk, dari pihak Novi maupun Agus harus tunduk, gitu teman-teman. Bang John, kalau menurut sepengetahuan Bang John sendiri, dana yang sudah masuk ke rekeningnya Agus itu sudah sah milik Agus atau seperti apa? Gini, kalau pendapat saya tetap sepengetahuan saya nih teman-teman, mohon maaf kalau salah silakan dikoreksi, tapi sepengetahuan saya penggalangan dana itu memang harusnya ada lembaga, yayasan atau apa yang menaungi itu. Karena coba bayangin kalau
pakai rekening pribadi semua, rawan penyalahgunaan. Sepakat nggak? Dan terbukti ini kan dugaan-dugaannya kan jadi ada katanya duitnya dipakai ini, jadi kisruhnya kan awal mulanya kan gara-gara itu lah teman-teman. Coba kalau dari awal dari rekening yayasan dan lain-lain itu kan akan lebih tertata gitu. Tapi sudah yang sudah terjadi ya sudah gitu loh. Cuman kalau ditanya itu harusnya uang itu miliknya Agus apa enggak ya, jawaban saya ya karena sudah masuk ke rekening Agus ya harusnya memang ini digunakan untuk Agus ya dong, karena ini alur dananya. Kita bicara ke masalah alur dana ya, alur dana. Nah tapi dalam perjalanan proses dana tersebut akhirnya berpindah ya, proses perpindahannya ini kan yang tahu ya Novi dan Agus. Saya tetap dalam kepercayaan Novi ini niatnya sangat baik. Kalau enggak, saya nggak mungkin loh bela-belain dia mati-matian sampai kayak begini loh. Kalau publik ngelihat, justru saya sebetulnya ngebela Novi loh. Kasihan ini perempuan, visi dan misinya ini mulia untuk membantu masyarakat. Saya bahkan sudah ngomong, udah Nov, ke lawyernya ya Pak Jerry, saya bilang udah coba dicari solusinya bagaimana biar Novi bisa melanjutkan aktivitas sosialnya ini. Yuk collab sama saya kalau perlu, kita cari lagi orang lebih banyak lagi yang benar-benar butuh bantuan gitu loh. Jangan kita berpolemik terus di masalah ini, nggak kelar-kelar. Teman-teman perlu ketahui loh, sampai saya effort lagi nih, beberapa waktu lalu saya ada telepon Bang Farhad Abbas. Boleh dikonfirmasi ke Bang Farhad. Saya dapat info bahwa Agus ini kondisinya itu memang dia tidak punya rumah, ya, butuh tempat tinggal. Saya sampai menawarkan loh, Bang, saya punya apartemen nggak kepake di daerah Tangerang, ya, itu nominalnya sekitar 200 sampai 300 juta. Saya kasih cuma-cuma. Ada. Per telepon saya ngomong ke Bang Farhad. Ada Pak Krisnamurti juga dengerin kok. Tujuannya biar apa? Nanti kalau saya bahasanya biar nyelamatin Novi, nanti ribut lagi. Enggak, saya ini udah pengalaman urusan lapor-melapor polisi itu, saya udah pengalaman. Capek. Kasihan Novi. Orang nggak ada niat jahat, tiba-tiba jadi terkena LP. Kan kasihan. Loh, saya ini malah, makanya ada waktu saya naikin konten itu malah jadi ada yang, Bang, lu habis ketemu ini jadi berubah. Gua nggak pernah, gua tuh orang tetap fokus gua. Dari awal saya membela kedamaian. Kalaupun ada cara-cara saya yang seperti apa, sifatnya mengajak atau apa, ya jangan terus Anda telan mentah-mentah dikira saya berbalik arah. Nggak ada saya berbalik arah. Saya nggak pernah berbalik arah. Saya orang konsisten. Kalau udah AA, yang saya dukung siapa? Kedamaian. Yang saya bela siapa? Damai. Saya kepengen mereka damai. Lihat ini dampaknya makin luas banget. Ada jadi Densu kena lapor polisi, iya kan? Nanti siapa lagi kena lapor polisi? Ngapain sih teman-teman gitu loh? Aku ini tolonglah semua tuh dilihat secara husnuzon, secara niat baik, positif gitu. Loh, kalau nggak diterima dan mungkin apa yang saya sarankan itu salah ya ditegur, Bang, nggak begitu caranya, nggak boleh mekanisme, ya gitulah gitu. Tapi kalau saya kan orangnya nggak pernah pusing, orang mau ngomong apa juga, ya kan, saya nggak pernah pusing karena ya saya orang apa adanya. Kalau ditanya mau berkali-kali berjuta-juta, kata Abang ganti haluan, tidak pernah John LBF ganti haluan. Saya nggak pernah ngedukung Agus, ngebela Agus, enggak. Saya ngomong tegas, tidak pernah saya ngebela Agus, ngedukung Agus, enggak ada saya. Kalau ngebela Agus, ngedukung Agus, saya pasti udah tampil sama Agus. Pikir juga pakai logika, ya nggak? Kalau saya mau bela Agus, saya udah datengin Agus, saya udah tampil sama Agus, berada di pihak Agus, ya kan? Konferensi pers terus sama Agus. Ngapain? Sama Novi, pernah nggak saya konferensi pers? Enggak juga. Saya diundang konferensi pers hari Senin itu.
ada surat undangan resmi ke saya nggak bisa hadir, saya suruh lawyer saya yang berangkat. Jadi menurut saya satu sih, ini makanya saya perlu sampaikan juga ya ke masyarakat, ayo kita dukung biar semuanya itu baik, damai. Novi bisa melanjutkan kehidupannya, nggak usah lapor, nanti saling lapor, kena lapor, kasihan gitu loh teman-teman. Saya hanya fokus di saya mendukung bagaimana ada solusi damai dari kedua belah pihak ini, Novi dan Agus, karena ya menurut saya tidak ada yang perlu sampai jadi panjang lebar begini sih menurut saya ya, nggak perlu sampai ribut, sampai jadi orang jadi niatnya baik. Saya juga jujur ngomong, saya pribadi merasa kesel kalau saya boleh jujur. Loh, Novi ini niat baik dari awal kok, gak ada niat jahat, dan dia berani diaudit, uang itu tidak dipakai. Bahkan saya konfirmasi berkali-kali, uang itu masih utuh di yayasan. Saya tanya ke lawyernya, Pak Jerry, Bapak benar-benar mengkonfirmasi ya? Per telepon saya komunikasi terus sama lawyernya Novi. Bang, 1 rupiah pun Mbak Novi itu tidak gunakan dana, masih utuh di yayasan. Itu loh. Nah, orang yang baik kayak Novi, amanah, kok jadi kena lapor polisi gitu loh. Itu yang membuat saya sedih juga. Ya, memang waktu saya tawarin apartemen saya ada ngomong, ya udah bang, tapi damein ya, saya kasih apartemen, tapi damein mereka. Udah nggak usah bahas-bahas lagi soal pengembalian dana. Ya, udah, nanti saya ngomong ke Novi, uangnya tetap di yayasannya Novi, tapi Novi alokasikan untuk pengobatan Agus. Kan memang dari awal itu penggalangan untuk itu kan. Nanti saya coba masuk nih, tapi udah, karena sepengetahuan saya yang ngomong ke saya, tetap mereka kekeh maunya dari pihak Agus, maunya uang itu dikembalikan lagi ke rekening Agus. Ya kan jadi nggak ketemu gitu loh. Jadi yang ini maunya ini, yang ini maunya ini. Kok nggak aku juga agak desperate juga gitu. Kok gila, gue sampai mau keluarin effort loh. Orang gue nggak kenal Agus, nggak kenal Novi, tapi gue mau di tengah lo keluarin effort. Pertama gue tawarin 240 juta untuk cabut LP. Bukan melarang LP loh. Udah jadi LP, saya mengedukasi, ngapain sih kamu, daripada ini lebih fokus ke kesehatan aja, udah cabut aja LP-nya, saya kasih reward 240 juta, gak ada kabar kan sampai sekarang. Terus saya kemarin coba tawarin lagi, ada nih apartemen, langsung kita, kalau perlu nanti saya undang wartawan, saya live-in, kita serah terima langsung, notarilkan langsung, ganti nama ke Agus langsung, apartemen itu. Artinya kalau saya berani ngomong itu, apartemen ready, sertifikat kepemilikannya ada semua, tinggal kita pindahkan, semua biaya yang saya tanggung. Tapi syaratnya satu, damailah kalian. Syaratnya satu, berdamailah kalian. Solusinya ada kok. Ya sudah, mungkin Novi juga punya pertimbangan kenapa dana itu nggak dikembalikan ke Agus, karena mungkin Novi juga, yang saya dengar sudah beberapa kali dapat masukan-masukan dari sudah didatangi dari dinas sosial. Oh mungkin Novi berani masih ngambil posisi itu kan, dia juga punya, Novi juga bukan orang bodoh, ada lawyer-lawyernya juga, pasti ada landasannya kenapa dia nggak pindahin lagi ke rekening Agus. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dari dinas sosial atau apa, kan saya nggak tahu, yang tahu mereka, ya kan. Ya sudah, tapi Novi itu sama Jerry pengacaranya, setiap kali saya konfirmasi, mereka itu tidak mempersulit, mereka itu akan mau untuk menyalurkan itu untuk kebutuhan pengobatan Agus, karena memang tujuannya untuk itu, gitu loh teman-teman. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Novi dan Agus, tim kuasa hukumnya Novi, tim kuasa hukumnya Agus, ayolah kita semuanya ingat bahwa kita semua ini semuanya saudara semuanya. Saya sama Bang Farhad pun juga kenal baik ya, sama Pak Jerry pengacaranya Novi juga kenal baik. Coba dicarikan titik temu yang win-win solusi. Pokoknya kalau damai, saya kasih apartemen buat
Agus, biar Agus ada tempat tinggal ya di Jakarta ini. Nanti apa yang bisa opportunity yang bisa kita jajakin, toh mungkin penglihatannya nggak bisa, apa Agus kan nanti bisa berkarya gitu kan, udah viral nih, bisa berkarya, mungkin ada yang mau endorse dia, promosiin live kan. Agus komunikasi juga saya kira bagus. Novi bisa melanjutkan lagi ke kehidupan selanjutnya, bantu orang lebih banyak lagi. Kalau berkutat di polemik kayak begini terus, Novinya juga pasti mau dia bilang nggak kepikiran pun tetap namanya manusia pasti kepikiran, nggak bisa produktif. Agus pun juga, ya kan. Jadi saya kira saya mengajak untuk semua pihak bisa untuk menurunkan ego, menurunkan emosi, tarik nafas untuk mencari win-win solusi. Oh yaudah, kalau memang Novi sudah berkonsultasi dengan pihak dinas sosial dan lain-lain, dana itu tetap harus ada di rekening yayasannya Novi, baru nanti dialokasikan, ya sudah. Dari pihak Agus sebagai pihak yang dibantu juga harus mau ikut aturan juga dong, ya dong. Kan kalau kemarin saya menyarankan itu kan, saya kan nggak tahu fakta yang sebenarnya, sifatnya kan. Jadi kata kuncinya sebetulnya gue menyarankan untuk dana itu balikin lagi ke Agus itu biar nggak ribet, biar nggak pusing gitu loh. Ya udah, maunya lu gitu, udah balikin, selesai. Tapi udah gini, gitu loh, ya kan. Ternyata nggak sesimpel itu kan, dilihat masyarakat juga kan, ternyata nggak semudah itu Bang John, nggak sesimpel itu. Nanti takutnya begini, takutnya begitu. Itu kan netizen kita ini kan juga pinter-pinter semuanya, nggak bisa kita setir-setir, kamu nanti harus komen begini ya, kamu nanti begini. Enggak, mereka natural. Netizen Indonesia itu natural. Dia mau ngomong ya sesuai apa yang ada di hati dia, pemikiran dia, dan semua orang bebas untuk mengeluarkan pendapat. Makanya saya juga nggak boleh marah kalau orang ada yang kontra, ya itu haknya mereka. Mereka mau kontra dengan statement saya, ya itu haknya mereka. Saya hormati hak orang mau kontra, tapi saya perlu luruskan bahwa bukan berarti saya mengeluarkan statement itu saya bela Agus atau berpihak ke Agus. Tidak pernah, saya nggak pernah mengeluarkan statement itu dan berbelok arah. Pernah nggak gua ketemu Agus? Pernah nggak gua posting sama Agus? Pernah nggak gua ini? Enggak. Kalau gua mau gampang, gua juga tahu dia di Tangerang, daerah Tangerang ya kalau nggak salah itu. Tapi gampang lah, teman-teman wartawan juga pasti banyak yang tahu. Tinggal nanya. Kalau memang saya mau niat ke pihak A atau pihak B, datengin aja. Dan dengan model saya, jangan ada yang enggak lah. Saya tuh nggak mau ribut lagi. Saya nggak mau ini gaduh. Saya nggak mau ini semuanya jadi nggak produktif, gitu. Karena saya lihat nggak ada yang perlu jadi masalah sampai laporan polisi menurut saya. Jadi saya kira semoga Bang Farhad juga bisa melihat ini juga dari sisi positif ya, bahwa saya pribadi kepengen juga. Saya tahu Bang Farhad pun juga niatnya baik. Farhad Abbas punya niat yang baik, dia membela, dan saya yakin lah ya Bang Farhad ini ikhlas ya menolong Agus. Masyarakat juga jangan melihat dari sisi lapisan luar saja, oh ini gini terus menghujat, nggak boleh. Ya saya juga menyarankan ke Bang Farhad kalau bisa nggak usah lah emosi terus sampai harus melaporkan ini nantinya juga jadi repot, jadinya capek semua teman Bang Farhad. Ya saya juga tahu Bang Farhad juga sama Bang Densu kan juga kenal, ya kan. Ya saya kira harusnya bisa berdamai sih, ini nggak ada sesuatu yang benar-benar urgent yang harus benar-benar sampai ini menurut saya ya teman-teman. Tapi kembali lagi, saran dari saya ini kan sifatnya hanya saran. Sebagai masyarakat saya juga punya hak dong untuk ngomong. Anda mau terima mau enggak, ya itu hak Anda. Silakan aja. Saran saya kalau dinilai positif mau diterima, ya terima kasih. Enggak, ya sudah, lanjutkan. Lu mau ribut-ribut deh, gue tinggal nonton. Kalau disaranin, diajak damai pada nggak mau, ya sudah. Saya tarik semua omongan saya, nggak usah ikut campur. Makanya ini berkali-kali saya ditanya wartawan mau wawancara, saya tunda karena saya juga lagi fokus opening showroom saya, ya kan. Hari ini saya ada waktu, ya udah saya layanin teman-teman untuk mengeluarkan klarifikasi saya bahwa tidak ada saya bela Agus. Saya nggak bela Agus, ya. Saya hanya kepingin Novi terbebas dari laporan-laporan polisi
bisa melanjutkan hidup lagi. Agus juga bisa diurusin oleh Tenovi di yayasannya untuk biaya pengobatannya melalui memang dana yang sudah ada di rekening yayasannya Novi. Udah nggak usah lagi diributin lagi, dana ini harus pindah kemana, harus diminta ke siapa. Saya kira itu, teman-teman. Bang, Abang juga kemarin mengatakan bahwa masyarakat yang menyumbang donasi ke rekening Agus harus ikhlas juga ya, maksudnya jangan dicungkit lagi gitu ya Bang. Ya, kembali lagi kan gini teman-teman, perkara terkait sumbangan, sepengetahuan saya yang namanya kita memberikan sumbangan donasi ya mestinya harus bersamaan dengan namanya ikhlas. Ya. Tapi kembali lagi teman-teman, namanya ini kasus kan udah viral di mana-mana. Ya mungkin ada rasa kecewa, ada ini yang sudah nyumbang dan lain-lain. Kan kita nggak bisa atur-atur orang juga. Lu nggak boleh kecewa ya, lu harus ikhlas. Kita hanya bisa mengajak untuk kesejukan aja. Ya sudahlah teman-teman, ikhlasin. Apa yang sudah kalian keluarkan, insya Allah nanti diganti berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kitanya ikhlas. Itu aja. Tapi kalau yang beri nyumbang nggak ikhlas juga kan, ya saya nggak bisa atur juga. Prinsipnya begini sih, kata kunci dari semua panjang lebar yang saya jelasin, saya tetap berharap ada titik temu perdamaian antara Agus dan Novi. Ya kalau memang yang tidak memungkinkan untuk memindah dana kan sebetulnya tujuannya kan satu, dana itu ada di rekeningnya yayasan pun nggak ada masalah, asal nanti Agus mau berobat yayasan bantu. Dananya siap, saya percaya kok sama Novi. Lawyernya sudah bilang ke saya kok, Bang, saya udah lihat sendiri bahwa dana itu masih utuh. Dan memang Novi juga, ya mohon maaf, Novi juga kan bukan bikin yayasan itu untuk ambil duit dari situ kan, harusnya kan memang seperti itu, ya kan? Jadi ini masalah komunikasi biar bisa lebih clear lagi. Saya mungkin bisa menyarankan juga kalau bisa ketemulah, duduk bareng. Saya siap memfasilitasi juga lah untuk pertemuan perdamaian Novi dan Agus, ya kan? Yang penting jangan saling memaksakan kehendak. Nanti pokoknya intinya kalau Agus sama Novi mau berdamai, ya berdamai itu artinya ya cabutlah LP buat Novi, ya kan? Kasian lah, itu dia perempuan loh Novi, ya cewek, mungkin dia juga sejauh ini berjuang sendiri. Saya nggak tahu kan, yang saya tahu Novi ini berjuang sendiri juga, ya kan? Kasian lah orang dilapor-laporin begitu kan, ya kan, lebih baik dicabut. Nah nanti kalau udah ada perdamaian, ada hal yang baik, ada yang indah, teman-teman nanti jadi saksi lah, beneran nggak saya mau kasih apartemen buat Agus, ya asal syaratnya itu damai, ya. Dan Novi nanti dari yayasannya Novi akan membantu pengobatan Agus. Nggak usah dipaksa-paksa lagi untuk dana itu dibalikin ke rekening Agus. Itu. Bang, artinya belum ada jawaban yang akan menawarin apartemen itu ya? Oh, langsung ditolak waktu itu sama Pak Farhad karena saya minta syaratnya itu. Belum lama kok, mungkin semingguan yang lalu atau 45 hari, lupa saya, semingguan lah. Belum lama kok. Saya komunikasi per telepon, saya bilang, Bang, udahlah damain aja lah. Udah duitnya biar di rekeningnya yayasan, tapi nanti kita libatin dinas sosial atau apa untuk mengawasi benar-benar dialokasikan Agus mau berobat ada dananya, intinya begitu kan. Nanti kalau oke, ini saya kasih apartemen deh buat Agus, ya kan, biar Agus ada tempat tinggal. Oh ya, yang saya waktu itu Bang Farhan sampaikan ke saya ya, oh nggak bisa, kalau ya dananya tetap harus dipindah lagi ke rekening Agus karena itu haknya Agus. Versinya Bang Farhan seperti itu yang disampaikan ke saya. Ya sudah, berarti nggak ada titik temu dong. Gue juga nggak mau kasih apartemen tapi apa yang saya ya itu gratis tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu berdamailah itu. Berdamai, baik-baikan semuanya. Karena ya kembali lagi ya, Densu orang baik. Denny Sumargo orang baik. Ya, terlepas dari pro kontra, mungkin gaya ceplas-ceplos ngomongnya dan lain-lain, tapi terbukti Densu itu banyak disukai orang juga.
dia orang baik, ya kan? Novi orang baik, Agus orang baik, Farhad Abbas orang baik, nggak ada yang jahat kok. Yang jahat itu ego kita masing-masing yang ada di dalam diri kita ini. Saya semenjak jadi pengurus pusat Inkai Karate Indonesia, jadi lebih menahan diri deh sekarang di orang ini. Jadi lebih kepengennya lihat damai-damai aja lah, menahan diri aja. Apa yang ribut-ribut? Kecuali lo ribut-ribut untuk mendapatkan uang triliunan, ratusan triliunan, itu silahkanlah. Apa sih? Gitu. Apa yang kita harus iniin? Maksudnya kalau bisa segera berdamai. Wah, itu indah banget itu. Farhad Abbas itu orang yang saya kenal beliau waktu itu terakhir ketemu saya sama Pak Yusuf Hamka juga, ya. Kita ngonten bareng sama Bang Farhad. Memang orang baik. Saya bisa bilang Bang Farhad ini orang baik, bukan orang yang punya niat jahat. Jadi saya hanya sebagai sahabat juga saya mengajak Bang Farhad Abbas untuk lebih menunjukkan lagi nih kebaikan abang yang saya kenal. Bang Farhad orang yang sangat baik. Ayo bang, memaafkan itu baik. Kalaupun ada abang tersinggung dengan hal-hal apa, ya dibukakan aja pintu maafnya, ya kan. Insya Allah itu akan lebih memperlancar rezeki dan umur panjang kita kalau kita baik sama orang kan, berbuat baik sama orang gitu. Saya insya Allah yakin Bang Farhad akan dengerin saran baik saya ini sebagai seorang sahabat ya, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat. Insya Allah Bang Farhad akan mendengar masukan dari saya ini untuk ya nanti teman-teman lihat aja lah. Bismillah, Bang Farhad nanti bersedia untuk bertabayun semuanya ya. Bang Farhad nggak cuma dari Bang Farhad juga, dari pihak Novi juga nanti bisa mengupayakan juga untuk pertemuan perdamaian gitu. Nah, bagiannya John LBF apa? Ya tinggal kalau sudah damai semua ya kita kasih apartemen buat Agus, ya kan? Apartemen studio bos di Tangerang, ya di daerah Tangerang situ, Tangsel, ya sudah bagus interiornya itu, sudah ada TV, sudah ada kasur, tinggal masuk aja Agus, tinggal masuk ke dalam tempatin aja. Serta isinya tuh Bang. Semuanya full furnish, apartemen full furnish. Tapi ya, loh, Syaratnya harus terpenuhi Bang. iya dong. Saya nggak minta dibeli, saya mintanya mereka damai. Jadi clear ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Jangan ada bilang lagi John LBF, kok jadi berbalik arah habis ketemu RD Lau. Kok ini komen macam apa, kok ini begitu itu. Aku baca komenmu tuh geli sendiri. Mana ada, John LBF orang nggak bisa diatur-atur. Nah, Anda harus tahu John LBF tuh orang nggak bisa disetir. Saya ngomong berdasarkan apa yang ada di kepala saya, boleh saya keluarin. Jadi nggak ada, terus saya jadi ketemu RD Lau, misalkan jadi berbalik arah, nggak ada. Saya nggak pernah dukung Agus, dari awal pun saya nggak pernah dukung Agus. Tegas itu saya bilang, tidak pernah John LBF mendukung Agus, clear, ya. Jadi jangan Anda pelintir-pelintir, wah Bang John LBF sekarang belain Agus, dukung Agus. Enggak, saya nggak bela Agus, tidak akan pernah saya dukung Agus, jelas ya. Tapi saya mendukung kedamaian Agus dan Novi. Untuk mendukung kedamaian Agus dan Novi, di dunia ini nggak ada yang gratis dong. Nah, saya mengeluarkan effort, tak kasih apartemen. Kalau Novi kan udah punya tempat tinggal, ya. Dan Novi, ya menurut saya orang yang cukup mapan lah, ya kan. Saya kira nanti juga saya kasih juga mungkin nggak ditempatin nama Novi, apartemen studio bos, ya kan. Tapi kalau Agus yang saya dengar, memang dia nggak ada tempat tinggal di Jakarta, dia masih numpang di rumah siapa gitu ya. Nah, jadi kalau ada itu kan bisa Agus tempatin, hak milik loh, bukan saya pinjemin doang loh, hak milik buat Agus. Nanti saya ngomong mau ngasih apartemen, kau bilang lagi bela Agus, pusing kau, pusing aku sama, enggak. Asal syarat terpenuhi, damai, laporan polisi dicabut, saya kasih apartemen buat Agus.
Saya yakin semua pihak bisa melihat ini dari sisi positif. Jangan dipelintir-pelintir lagi. Oh tuh buktinya John LBF mau ngasih apartemen buat Agus, berarti dia bela Agus. Siapa yang butuh, itu aja. Dan kembali lagi teman-teman, saya kira polemik ini bisa berakhir, ya kan? Bisa jabat tangan, bisa duduk bareng, bisa saling support lagi. Saya kepengen kolaborasi sama Novi untuk membesarkan yayasannya itu untuk membantu lebih banyak orang lagi, karena di luar sana banyak banget orang yang benar-benar butuh bantuan, dan di luar sana banyak malaikat-malaikat baik yang siap membantu saudara-saudaranya. Jadi mimpi saya itu kepengen bisa bersinergi lah sama Novi juga untuk bisa membantu lebih banyak orang lagi. Bang, yang terbarunya juga ini tim kuasa PH-nya si Agus juga mau dilaporkan sama timnya Novi Bang. Iya. Bang RD Lau gitu ya. Iya, makanya terkait kan. dugaan-dugaan, tuduhan-tuduhan dia yang katanya pakai narkoba gitu. Jadi dari Novi sendiri juga sudah mengkonfirmasi gitu bahwa akan menyiapkan data-data itu. Kan jadi kemana-mana. Iya, makanya kan dari awal sekali lagi teman-teman ya, saya mohon jangan disimpulkan atau dipelintir-pelintir atau dipotong-potong, lihat secara keseluruhan. Dari awal John LBF hadir hanya satu, kepengen mereka bisa berdamai. Ya semoga aja mungkin setelah mendengar apa yang saya sampaikan ini hatinya jadi terbuka, hatinya jadi tersentuh, semua pihak bisa benar-benar berdamai dengan baik. Jadi jangan sampai lapor melapor gitu. Tapi kan kembali lagi juga, kalau saya komentar saya terkait rencana Novi mau bikin laporan polisi terhadap tim kuasa hukum siapa RD Lau. Ya. Mungkin sama Agus juga gitu. Ya saya sih cuman bisa menyarankan nggak usah lah, gitu. Nggak usah bikin laporan polisi itu capek, proses panjang prosesnya, gitu. Belum nanti sampai ke sidik, gelar, tersangka, sidang, aduh itu panjang. Kalau bisa tabayun lah, kalau bisa ini. Tapi ya kembali lagi, ini sifatnya adalah saran, diterima atau enggak itu haknya Novi. Ya kalaupun Novi mau buat laporan polisi, dia punya hak. Semua orang punya hak hukum kan, untuk melaporkan atau melaporkan seseorang, kan dia punya hak dan dilindungi kan oleh undang-undang, boleh. Makanya polisi juga nggak boleh nolak laporan polisi orang kan. Orang mau lapor polisi kan harus diterima. Ya, tapi kan dicek juga unsurnya apa, laporannya dalam bentuk apa, gitu-gitu. Kalau memang Novi mau seperti itu dan kekeh, ya saya sih ya cuman bisa mendoakan yang baik aja lah buat semuanya. Ada waktunya saya udah di titik jenuh teman-teman, makanya berapa kali ditanya mau wawancara atau hal ini soal ini, bukannya saya menghindar, mau ngomong apa lagi, karena udah jadi salah kaprah. Niat gua baik sampai gua mau ngeluarin duit biar mereka damai, biar sejuk gitu. Karena ya mohon maaf ya, kalau memang ini analisa saya benar-benar. Kalau sampai nanti laporan polisi Agus jalan, terus amit-amit Novi sampai jadi tersangka atau apa, amit-amit ya. Apa sih faedahnya? Apa sih yang kita dapatkan dari itu? Kepuasan. Ya. Apa? Sebaliknya, misalkan Novi mau ngelaporin Agus, terus Agus sampai tersangka, apa sih yang kita mau ini? Saya coba ngomong dari hati ke hati nih. Ya, fasilitator saya siap saya akan coba untuk hubungin Bang Farhat juga. Ayolah Bang, udahlah, biar gak kisruh terus. Coba saya akan komunikasi. Insya Allah Bang Farhat masih nganggap saya teman lah, masih nganggap saya teman. Ya nanti saya juga coba kontak Jerry lagi. Ya, pengacaranya Novi yang saya kenal, Jerry, Bang Herwanto juga saya kenal, Bang Herwanto, ya kan, bisa kalau bisa ini apa yang bisa dijadikan titik temu nih, biar baik semuanya, gitu. Biar akur. Bang, ini kan si
Agus itu juga kan biaya pengobatannya itu kan nggak ke-cover BPJS juga ya, karena kan ada tindak pidana penganiayaan gitu ya, jadi nggak bisa ke-cover sama BPJS gitu. Dan kemarin juga timnya Bang Krisnamurti juga sudah menyerahkan dana sebesar 50 juta untuk pengobatan, dan juga akan ada rencana dibawa ke Singapura nih, gimana Bang menanggapinya? Ya, saya kira itu saya harus apresiasi juga ya buat Pak Krisnamurti ya. Pak Krisnamurti sampai mengeluarkan effort seperti itu, ya saya acung jempol ya. Ya mestinya sih bisa dicarikan solusi lah, karena sebetulnya kan ada dana untuk support pengobatan Agus di rekening Yayasan Novi. Makanya ya menurut saya daripada harus keluar uang pribadi atau apa, lebih baik untuk mengupayakan kedamaian, dicari titik temunya aja gitu. Saya kira ini, mohon maaf ya, bukan saya menyederhanakan perkara ya, ini cuman bisa diselesaikan dengan komunikasi yang saling mendengar lah, dari pihak sana bagaimana, terus sampai cari titik temunya gitu. Tapi ya kalau memang mungkin ada urgensi dilihat oleh Pak Krisnamurti, tim pengacaranya Agus melihat ini dari sisi urgensi, Agus harus segera pengobatan dan lain-lain, saya kira itu hal yang sangat positif yang kita harus apresiasi juga ya, karena untuk kemanusiaan. Jadi ya seperti yang Bang Farhad bilang, mereka membela kaum lemah benar-benar nyata, sampai ngurusin pendampingan hukumnya sampai keluar. Saya juga monitor juga, Bang Farhad juga kan ada katanya sumbang AC juga kan, kasih AC berapa unit ya. Makanya saya bilang ini masalah ini sebetulnya tinggal di-clearkan kedua belah pihak lah. Gak usah lah saling lapor, ayolah, bisa lah coba dengerin masukan positif dari saya inilah, biar semuanya damai, sejuk, adem, kita bisa melanjutkan kehidupan kita yang selanjutnya kan itu. Tapi sekali lagi ya, saya apresiasi buat Mas Krisnamurti yang sudah berinisiatif untuk tadi menyiapkan uang berapa? 50 juta. Ya nggak tahu uang dari mana, tapi mungkin kemungkinan besar dari uang pribadinya Pak Krisnamurti mungkin ya, dan akan dibawa ke luar negeri ya. Hal-hal yang baik kita dukung, teman-teman, masyarakat Indonesia harus dukung. Kalau memang actionnya baik, nyata, ya kita harus apresiasi. Nggak boleh juga kita nggak apresiasi. Memang faktanya dia sampai ngeluarin effort begitu kan, berarti hatinya Pak Krisnamurti tersentuh betul-betul untuk ini. Kenapa saya nggak menawarkan opsi itu? Karena kan ini kan masih berpolemik nih teman-teman. Sebetulnya kan uang bantuan itu kan udah ada nih, masih ada di rekeningnya Yayasan Novi. Tinggal saya ini lagi masih effort nih, bagaimana bisa mendamaikan semuanya aja. Bisa mendamaikan semuanya kan udah pasti bisa digunakan itu dana untuk pengobatannya Agus gitu. Makanya saya lebih banyak nawarin opsi-opsi yang ya tempat tinggal deh saya kasih. Kalau sebetulnya untuk pengobatan kan harusnya udah ada dananya. Tinggal bagaimana titik temunya. Ayolah Bang Farhad Abbas dan tim kuasa hukumnya Novi, saya Jonal Beap mengajak untuk bisa bertabayun semuanya, bisa duduk bareng. Saya tahu mungkin ada kekesalan, makanya kan dari polemik-polemik ini kan jadi ada keluar statement ini, mungkin saling tersinggung, tapi saya kira itu bukan sesuatu yang menurut saya hakiki banget harus kita iniin sih. Gitu. Oke, Bang, terakhir mungkin pesan untuk netizen yang sudah nyumbang nih, terus juga pesan juga nih Bang untuk netizen yang saat ini masih membuli Agus gitu, dari Bang Jonal Beap, mungkin ada kasih saran apa? Iya, sebetulnya saya udah pernah ngeluarin statement itu, teman-teman. Saya mengajak, saya mengetuk pintu hati kita, nurani kita masing-masing. Betul, saya juga melihat Agus tuh maksudnya ada sisi keunikan Agus juga yang mungkin ada yang membuat kita iba, ada yang membuat kita mungkin kesel dan lain-lain. Ya namanya manusia teman-teman. Ya, dan jangan disalahartikan lagi. Nanti saya ngomong seperti ini dibilang saya begini. Enggak, ini sifatnya himbauan, ajakan, diterima, syukur, tidak apa-apa. Dalam kondisi Agus, terlepas dari apapun yang mungkin Agus sudah pernah lakukan,
terus berakibat pada eksiden mata. Itu kan mata kena air keras itu kan benar-benar sakit teman-teman. Terus sampai penglihatannya kabur, penglihatannya hilang. Ya kita coba belajar untuk paham betul yang namanya menerapkan empati. Empati ini kita merasakan penderitaan orang lain. Jadi kalau teman-teman bisa berempati, insya Allah kita nggak akan menghujat orang, kita nggak akan menghina orang. Ya saya nggak bela Agus, tapi saya nggak pernah hujat Agus. Posisi John LBF itu, saya tidak membela Agus, tapi saya tidak pernah menghujat Agus. Saya tidak pernah membuli Agus, karena saya takut karma. Kalau saya pribadi saya takut karma. Mungkin hujatan saya hari ini ke Agus bisa berdampak buruk untuk saya ke depan atau keturunan saya. Ya, hukum tabur tuai di dunia ini kan ada. Kita menabur yang buruk, menuai yang buruk. Jadi saya mengajak teman-teman semuanya, masyarakat Indonesia, kalaupun ada hal-hal yang membuat Anda kesal atau apa, ya udah cari konten yang lain aja, di skip aja. Jangan Anda meninggalkan jejak-jejak yang mungkin bisa menorehkan tambahan-tambahan dosa untuk kita ataupun keturunan kita gitu. Jadi bijak bermain media sosial, nggak usah hujat-hujat orang karena kita semua pendosa, ya. Kita semua pendosa. Selama masih ada di dunia ini tidak ada manusia yang nggak berdosa. Jadi kalau sama-sama pendosa, udah nggak usah saling ini. Saya khawatir juga kalau sampai berdampak yang tidak baik untuk Agus, ya, sampai amit-amit dia berpikir jalan pintas dan lain-lain. Nanti kita ikut bersedih pasti, ya. Saran saya itu buat teman-teman semuanya semoga bisa diterima masukan positif dari saya untuk kita ikut meredamkan situasi biar tidak panas. Jadi dari netizen juga, ayo kita nggak usah lagi saling menghujat, nggak usah hujat Agus, nggak usah. Ada banyak juga yang komen-komen yang mungkin hujat Novi juga, kasihan loh, itu orang semua baik. Jangan ada lagi hujat-menghujat. Insya Allah, bismillah, hari ini tanggal 11 November kita bisa mewujudkan perdamaian sama antara Agus dan Novi. Bismillah. Saya juga butuh dukungan dari masyarakat Indonesia semuanya. Ya, kalau kamu sayang sama Teh Novi, kamu pengen Teh Novi untuk bisa bantu orang lebih banyak lagi, ayo kita semangatin Teh Novi untuk bisa mengupayakan kedamaian sama Agus. Sebaliknya juga sama ke Agus. Kalau kamu memang sayang sama Agus, ayo kita dukung Agus supaya bisa berdamai sama Teh Novi. Gak usah saling lapor, capek, melelahkan, ya kan? Udah pasti itu, saya udah prediksi. Kalau ini dilaporin, nanti dia lapor balik begini. Aduh, uyang. Mendingan nyari duit, bos, kerja, bos, buka usaha, buka bisnis, buka lapangan kerja, ya kan, daripada polemik kayak begini kan, nggak kelar-kelar. Dan saya belum tahu juntrungnya seperti apa, ujungnya seperti apa ini. Mungkin ini konferensi pers saya tentang Agus yang terakhir lah, ya. Kau wartawan jangan tanya-tanya lagi, tinggal kabarin aja, mau nggak damai. Kalau udah damai, ayo kita preskon lagi penyerahan apartemen. Tapi ya syaratnya itu damailah saudara-saudaraku. Agus. Ya karena memang dari pihak Novi mungkin sudah dapat masukan-masukan apa atau literasi apa dari pihak Kementerian Sosial, Dinas Sosial, kan kita juga nggak tahu, iya kan? Kalau dari tim Agus kan infonya kepengennya tetap minta dibalikin. Saya nggak tahu ya, yang semestinya seperti apa saya nggak tahu. Saya nggak bisa komen di situ. Saya hanya bisa menyarankan aja. Saran awal saya, udah balikin aja lah biar nggak pusing. Maksud gue itu bahasa selengaannya, bahasa anak tongkrongan. Udah ngapain sih lu? Balikin aja. Biar nggak pusing, kan dia mintanya begitu, udah selesai. Toh memang juga bukan haknya Novi. Betul nggak kalau saya ngomong gitu? Kan bukan haknya Novi. Novi juga nggak bisa pakai, ya kan? Jadi sebagai orang yang peduli sama Novi, udah balikin. Tapi kan ternyata nggak sesederhana itu.
nggak sesederhana itu Bang John gitu. Oh ya udah, jadi kan gue tahu gara-gara gue ngeluarin statement itu kan jadi gue tahu, oh ternyata nggak sesimpel itu. Sudah. Nah sekarang berarti saya himbauannya beda lagi nih. Kalau kemarin himbauannya seperti itu, kalau sekarang himbauannya udah damai aja, duitnya tetap di yayasannya Novi, nanti Agus diobatin, ya kan, diawasin oleh dinas sosial dan lain-lain gitu ya. Udah, Agus diobatin, cabut laporan polisinya, ya. Kenapa sih saya suruh cabut ya? Biar damai loh. Jangankan John LBF, polisi pun nyuruh RJ loh. Ada namanya perintah Kapolri restoratif justice loh. Jadi bukan saya nyuruh itu. Saya nggak pernah ngelarang orang bikin LP. Jangan dipelintir-pelintir. Oh Bang Jun kok ngelarang-larang? Mana ada saya? Siapa gua ngelarang orang bikin LP? LP sudah dibuat. Boleh dong saya nyaranin. Udah deh damai aja, cabut aja. Bahkan Anda berproses di kepolisian, nantinya juga ada opsi tuh. Udah naik sidik nih, ada unsur pidananya. Nanti difasilitasi oleh polisi, diupayakan untuk bisa berdamai. Di RJ kan, restoratif justice. Itu perintahnya Kapolri loh. Ya kan? Nah saya mendukung polisi juga. Saya pendukung polisi. Sebelum polisi nyampe ke sidik dan lain-lain, saya ajak dulu, udah damai. Ngapain sih ribut-ribut? Udah, nanti saya ikut awasin. Asal tim Agus setuju uangnya tetap di yayasannya Novi, tapi Agus kalau mau berobat bisa di cover oleh yayasannya Novi atas untuk penggunaannya memang dialokasikan untuk Agus itu, saya ikut bantu awasin. Saya kira Novi juga gak keberatan kok dari dinsos ngawasin juga. Novi itu bukan, sepengetahuan saya, Novi bukan penjahat, bukan mau nyuri duit donasi, enggak. Sepengetahuan saya Novi orang yang lurus kok, nggak aneh-aneh. Gitu teman-teman, ya semoga bisa mencerahkan semuanya, bisa memberi hal yang positif ke masyarakat semuanya, dan kita bisa melihat damai di negeri. Kalau ribut tuh nggak ada rezeki dateng bos, ya. Oke, good.